Dan kalau kita lihat sentimen masyarakat sekarang, kan agak miris juga kita melihat. Saya mengatakan ini nggak benar sebenarnya. Harusnya yang running jadi presiden itu ketum-ketum partai. Yeah. Itu yang ajak dalam sistem politik harusnya. Gitu. Ya kan? Nah, tapi ketum-ketum partai elektabilitasnya rendah semua. Rendah semua. Ya. Ya, jadi ini anomali sebenarnya. Kalau kita banding dengan Amerika, siapa Obama? Obama senator. Siapa Bush? Senator atau congressman atau gubernur yang di-endorse oleh partai. Dan dia melakukan kerja-kerja politik itu. Baru dia naik menjadi pimpinan politik paling tinggi, presiden. Gitu. Nah, di kita kan enggak. Nah, yang banyak sekarang dalam keyakinan masyarakat ya, ketika ditanya, siapa yang pantas jadi presiden? Nah, memang ada istilah dalam psikologi politik yang disebut dengan presidential leadership. Nah, presidential leadership itu dalam politik yang sudah modern, memang sebenarnya bentuk lain dari political leadership, kepemimpinan politik, tapi dia untuk jabatan presiden. Nah, memang ada agak sedikit beda nih. Dalam sistem presidensialisme, karena mandat presiden itu langsung dari rakyat, bukan dari parlemen. Oke. Dan dia harus mempengaruhi voter, sebenarnya memberikan mandat ke dia, dan dia harus mengatakan saya layak jadi pimpinan eksekutif. Karena ini chief eksekutif kan, chief eksekutif presiden ini, dan dia dengan sistem presidensialisme tidak bisa dibebarkan oleh parlemen. Dia bersifat tetap, itu keuntungannya, jadi nggak ganti-ganti. Parlemen hanya check and balances, ya kan, dan seluruh kemampuan eksekutif functioning-nya itu menonjol dalam prinsip presidensialisme. Jadi dia punya kemampuan, berarti kan dia harus punya kemampuan governing yang bagus, ya kan, memerintah yang bagus, ya, dan manajemen kepemerintahan dan segala macam. Nah, menjadi advantage misalnya ketika misalnya kepala daerah ketika disurvei ke masyarakat dia populer. Nah, populer ini nanti juga ada bias yang lain-lain nih. Yang bias non-leadership sebenarnya. Dia populer, dia senang masyarakat aja. Dan itu konsekuensi yang harus terima jadi dari sistem presidensial yang sangat personal. Even di Amerika juga. Kita nggak bisa menafikan, udah bilang, kenapa Ronald Reagan populer banget? Tiba-tiba kan dia bintang film. Gitu kan ya. Jadi terjadi juga di Filipina, Duterte, populer. Ya, jadi popularitas itu jadi bias, walaupun itu tidak ada kaitannya dengan leadership sebenarnya, dengan kecakapan memimpin. Atau misalnya persepsi yang dibangun atas dasar pencitraan tadi. Dia orangnya menyenangkan, dia enak, dan seluruh konstruksi ketertarikan dengan personal lah, itu dibangun. Nah, akhirnya di Indonesia yang terjadi, kombinasi itu, jadi ketertarikan personal terhadap tokoh-tokoh tertentu, plus dia punya jejak kepemerintahan. Itu sebabnya kita bisa mengerti sosok-sosok seperti Ganjar Pranowo merajai sekarang pasar survei. Ya, masuk akal. Kedua, Anies. Ya, ketiga Ridwan Kamil. Prabowo karena juga pernah running presidensial 2 kali, 3 kali malah, dulu wapres. Sekarang jadi menteri, dianggap punya kemampuan governing yang bagus. Nah, orang-orang ini akan merajai pasar survei. Gitu. Kita coba lihat anomalinya. Tokoh politik kan jadinya kecil elektabilitasnya. Bahkan pemuncak dari tokoh politik, ketua parlemen, rendah elektabilitasnya. Puan Maharani. Ini sebabnya apa nih, Prof? Tadi, karena memang berpolitikan kita ini memang tidak berbasis adalah kerja-kerja politik yang mengakar di masyarakat dan juga dibeli oleh masyarakat. Masyarakat banyak sekarang dalam pasar elektoral membeli itu memang bias dari karakteristik personal. Jadi personalisasi kita itu makin kesini makin ya, mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau saya melihat mengkhawatirkan, makanya proposal saya hentikan ini, kerucutkan partai jadi 4. Setelah itu partai kalau perlu kita kasih dana APBN untuk melakukan kerja-kerja politiknya supaya dia mengkanalisasi ideologi masyarakat itu dan dia akhirnya tidak rebutan identitas,
Karena bisa kita bikin identitasnya jelas, empat partai itu berbasis dari teman kami tadi itu. Ya partai yang agamis banget gitu, partai tengah nasionalis, partai yang agak sosialis, 2 atau 3 atau 4 partai. Nah, partai itu akhirnya harus membuktikan kerja-kerja politik di masyarakat. Dia mulai dapat kepercayaan, akan ada istilahnya sekarang partai menjadi terideologisasi. Kalau sekarang partai terpersonalisasi sebenarnya. Basis orang memilih partai itu Bukan ideologi. bukan. Itulah yang disebut dengan gejala cocktail effect itu. Efek ekor jas presiden. Iya. Presidential cocktail effect. Jadi tokohnya siapa yang dicanangkan, apa yang dimajukan Ya, berpengaruh ke efek ke kepemilian partai. Iya.